Ibu Hasni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang bersedia hadir. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih sempat bertatap muka dalam rangkaian kegiatan kita tadi. Dan tak lupa pula kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hari ini saya ingin berbagi praktik baik. Ini merupakan tugas terakhir saya dari kegiatan pelatihan di bulan Oktober kemarin. Oke, selamat pagi atau menjelang siang. Bapak Ibu guru pendekar, hari ini saya akan melakukan berbagi praktik baik dengan jurus-jurus yang telah saya pelajari pada Gimtek, jurus BK Hebat, dan telah saya implementasikan kepada 2 jurus kepada murid itu di kelas 7F dan 7I. Praktik baik ini merupakan program pengimbasan dari pelatihan yang telah saya lakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa diimbaskan kepada kami dan apa gunanya. Permendikmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru pada pasal 9 yang pertama, peraturan ini menegaskan bahwa semua guru wajib menjadi pembimbing dan selanjutnya disebut guru wali. Jadi memang tugas kita itu sebagai guru adalah pembimbing. Kemudian yang kedua, tugas guru wali adalah memberikan pendampingan akademik. Seperti tadi yang disampaikan Ibu, tugas kita adalah memberikan pendampingan akademik, perkembangan karakter, serta keterampilan sosial emosional secara berkelanjutan sampai siswa kita tamat. Kemudian yang ketiga, guru wali diposisikan tidak berdiri sendiri. Jadi guru wali ini seharusnya selalu berkolaborasi aktif antara guru BK dan wali kelas. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang bertanya, jadi apa tugasnya guru BK? Sekarang karena hal ini semua hanya membantu, sama halnya membantu guru BK. Pembimbingan bisa dilakukan oleh semua guru, namun konseling memang harus dilakukan oleh guru BK. Seperti itu Bu jawabannya. Nah, kenapa 7 jurus BK namanya? Ini Bu sengaja dipilih karena terinspirasi dari pencak silat yang menekankan kelembutan, pengendalian diri dan kasih sayang sehingga mudah diingat oleh generasi kita dan relevan untuk generasi muda. Mari berdiri Bu, ini mungkin ada gerakan-gerakannya 7. Oke, boleh ya, ini gerakannya. Ini. Consistency
Ini tadi yang kita lakukan, ada 7 jurus BK hebat. Yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua adalah kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Nah, apa itu kenali potensi? Dalam mengenali potensi Bu, kita memahami minat, gaya belajar, dan bakat siswa untuk membimbing mereka secara optimal. Jadi ada sebuah aplikasi namanya Pintar ya, aku Pintar. Iya, ada itu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengetahui bagaimana gaya belajar anak kita. Jadi kalau kita mengajar berdasarkan gaya belajar anak-anak, insya Allah pembelajaran akan terasa nyaman. Kemudian yang kedua, kelola emosi. Dalam kelola emosi itu kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana anak-anak sebenarnya mengenal emosinya. Setelah anak-anak siswa mengenal emosi, dia akan mampu bijak mengekspresikan emosinya. Kemudian tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi ini, ada yang baru dengar apa itu resiliensi? Baru. Jadi resiliensi itu adalah daya juang. Misalnya kita jatuh, bagaimana kita bangkit kembali. Itu dibilang resiliensi, daya letting. Ya, jadi membantu siswa membangun daya juang atau growth mindset dalam membantu bangkit dari tantangan. Karena banyak Bu, kita lihat kejadian-kejadian ada orang yang bunuh diri karena HP-nya disita, ya, banyak kejadian-kejadian yang akhirnya dia memutuskan hidup. Nah, disinilah ditanamkan bagaimana menumbuhkan resiliensi pada diri anak supaya bisa bangkit dari tantangan. Kemudian yang keempat, jaga konsistensi. Nah, ini adalah menanamkan disiplin positif dan pembiasaan baik dari siswa. Ya, dia insya Allah saya yakin bahwa di sekolah kita ini sudah terbiasa adanya pembiasaan positif. Kemudian jalin koneksi, bagaimana kita membangun hubungan yang baik antar guru, antar murid, dan antar orang tua serta stakeholder yang ada di sekolah. Ini jalin koneksi. Kemudian bangun kolaborasi yang menguatkan sinergi atau kerjasama antara guru dan orang tua serta komunitas sekolah. Yang terakhir adalah menata situasi, bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Ya, mungkin itu adalah sekilas tentang pengenalan tentang jurus-jurus 7 BK. Jadi satu lagi Bapak Ibu, dalam pelatihan kemarin juga dijelaskan atau diperkenalkan metode ARKA. Jadi metode ARKA ini hanya adalah aktivitas, kemudian R-nya adalah refleksi, K-nya adalah konsep, kemudian A-nya adalah aplikasi. Jadi untuk aktivitasnya Bu, di kegiatan inti itu kita mengajak murid untuk beraktivitas terlebih dahulu. Bila bisa berindividu, bisa berkelompok. Jadi di kegiatan inti setelah pendahuluan kita adakan aktivitas. Ya, kemudian setelah aktivitas itu ada refleksi. Kita meminta murid untuk merefleksikan dari aktivitas yang dikerja tadi. Ya, direfleksikan. Kemudian ada konsep, barulah kita guru masuk ke konsep yang mau diajarkan ya, atau yang mau dibagi kepada murid. Terakhir itu aplikasi, adalah murid mencoba mengaplikasikan antara konsep dan aktivitas yang telah dilakukan tadi. Inilah Bu, 2 jurus yang telah saya implementasikan. Itu yang pertama adalah kelola emosi yang saya berikan di kelas 7F, dan tumbuhkan resiliensi itu di 7I. Nah, alasan saya memilih jurus kelola emosi, pertama Bu, dikarenakan dari pengamatan saya selaku guru BK secara langsung maupun dari hasil asesmen pada kelas 7F itu hasilnya itu adalah masih banyak siswa di kelas itu yang tidak mampu mengelola emosinya. Masih ada juga siswa yang belum mengenal sebenarnya emosi itu seperti apa. Nah, itulah kenapa saya memilih di 7F, dan kebetulan juga saya mengajar di kelas itu, jadi saya tidak
keliling cari jam. Ya, saya mengambil jam saya di situ. Hasil yang saya dapatkan dari pengimplementasian jurus ini yaitu siswa sudah mampu membuat rencana emosi atau emosi perasaan saya hari ini, ya, sudah mampu membuat serta sudah mengetahui apa yang akan dilakukan setelah menerima materi ini. Siswa sudah mampu mengetahui tindakan-tindakan apa yang saya lakukan ketika saya marah. Jadi aktivitas yang saya pilih pada kegiatan kemarin di 7F itu adalah beraktivitas melalui kertas emosi. Jadi saya memberikan semua siswa itu kertas, berupa kertas, kemudian saya mengarahkan siswa untuk mengekspresikan perasaannya dari cerita yang saya sampaikan. Paham Ki, kertas emosi? Paham. Belum. Jadi saya berikan siswa kertas, kemudian saya bilang kepada siswa bahwa kalau anak-anakku senang, silahkan kertasnya dielus. Kalau kecewa, kertasnya diremas. Kalau marah, kertasnya boleh dirobek. Jadi setelah itu Bu, saya bercerita, membuat sebuah cerita yang mengunggah emosinya anak-anak. Nah, setelah aktivitas selesai, otomatis kertas ada yang robek, ada yang sudah remuk, bahkan ada yang masih utuh. Nah, itu yang kita gali di bagian refleksi. Kita gali bagaimana perasaan tak tadi, apa yang terjadi dengan kertas tak, kira-kira menyesal atau tidak, ya seperti itu Bu. Contoh dulu, contoh cerita ini. Boleh semua Bapak Ibu pegang kertas, ya. Nah, ini Bu ceritanya mau versi guru atau versi murid? Oh iya, boleh versi murid, karena saya sudah bikin dua sebenarnya. Nah, jadi kita jadi begini permainannya Bapak Ibu, ya. Kalau kita merasa senang, kertasnya boleh dielus. Kalau kita merasa kecewa atau sedih, ya kertasnya dirembuk. Kalau kita merasa marah, kertasnya boleh dirobek. Ya, tempatkanlah cerita ini pada posisi kita masing-masing. Seorang siswa bernama Rani, seminggu yang lalu orang tuanya meninggal dunia, yaitu bapaknya. Hari ini Rani berangkat ke sekolah dengan terlambat. Ya, anggaplah Bu masuk di pintu gerbang diteriaki sama guru piket. Kenapa kamu terlambat hari ini? Rani dibentak, ya, kenapa terlambat hari ini? Kamu itu selalunya terlambat. Seperti itu. Jadi kalau perasaan tak kecewa, sedih, ya boleh diremas. Setelah itu Rani menunduk dan berlanjut ke kelas. Sebelum masuk ke kelas, Rani sempat termenung mengingat kejadian pagi di rumahnya. Di rumahnya Rani terlambat bangun tidur. Orang tuanya pun membentak di rumah. Jadi tak terasa air mata Rani terbayang-bayang di pelupuk mata. Masuk di dalam kelas, gurunya memarahi Rani di dalam kelas. Kenapa terlambat? Hari ini sudah mau ujian. Nah, jadi Rani hanya meminta maaf dan menunduk. Kemudian berlalu ke meja. Di meja, Rani keliling-keliling tidak menemukan pulpennya. Tidak menemukan pulpennya Rani. Karena kemudian Rani langsung berteriak, "Siapa yang mengambil pulpenku?" Dan menuduh teman di sampingnya, ya, menuduh teman di samping, namanya Nisa, dan menuduh Nisa mengambil pulpennya dan mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga membuat Nisa tersinggung dan menangis. Kemudian guru menenangkan. Setelah ujian berlangsung, Rani tidak sengaja menemukan pulpennya di dalam sela-sela buku. Dia merasa menyesal, tertunduk, dan meminta maaf kepada Nisa. Ya, seperti itu Bapak Ibu ceritanya. Setelah itu saya tanyakan kepada siswa bagaimana kondisi kertasnya dan bagaimana perasaan
Rani kalau kita di posisi Rani, dan bagaimana perasaan Nisa kalau kita di posisi Nisa. Seperti itu. Dan pertanyaan terakhir direfleksi, pernahkah kita mengalami masalah yang serupa? Seperti itu. Kemudian konsep. Nah, barulah kita masuk ke konsep. Emosi itu apa? Kemudian ciri-cirinya apa? Jenis-jenis emosi seperti apa? Menampilkan video, menampilkan PPT ya, seperti itu. Kemudian di aplikasinya itu kemarin saya membuat roda emosi di dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu untuk jurus 2. Nah, ini hak dokumentasi saya kemarin, bisa dilihat. Selesai. Mulus semua, bagus semua isinya. Sebagai Nisa. Oke Bu, Bapak Ibu ya, oke. Sebagai Nisa. Apa nggak masuk begitu apa? Bahwa dia yang presentasikan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, seperti tadi permintaannya Ibu Emi untuk bagaimana merefleksikan kelola emosinya. Jadi bagaimana kertas tak sekarang? Boleh. Sebagai Nisa. Sebagai apa nih Pak Haji kami? Sebagai Rani dulu. Rani itu ada di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Makanya tadi ini saya agak dia kedaya. Siapa tadi itu yang kah? Nisa. Iya, Nisa yang membuat agak ini ya, karena menuduh temannya tanpa artinya menyampaikan terlebih dahulu, langsung saja marah-marah. Iya, langsung saja marah-marah, sehingga ada kejengkelan di situ, ada kejengkelan kita kalau temannya kita sebagai Indonesia di situ. Terus untuk Rani, pertamanya itu sebenarnya saya elus-elus dulu, tapi ternyata di belakang itu kayaknya dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya sudah salah di situ. Iya, dia sebenarnya tidak tahu dirinya bahwa dia sudah salah mempertahankan yang salah. Iya, oke, sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada yang lain? Bagaimana kondisi kertasnya? OJK Mak? Sama ya. Jadi betul yang disampaikan oleh Bu Emi, bahwa emosi yang terjadi tadi yang sebagai Nisa ya tentu jengkel kalau dituduh. Tapi kita kembali berpikir kenapa Rani bisa menuduh, ya mulai dari kejadian di rumah, kejadian di pintu gerbang, masuk ke kelas itu ya, semua tumpukan dari hasil dari emosi yang dia pendam akhirnya meluaplah kepada Nisa, seperti itu. Ada yang mau menanggapi? Ada di Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya karena waktu. Ya, kalau itu Bu Maji di konsepnya. Setelah itu ada konsepnya tadi. Kita melihat tadi itu ada emosi yang muncul dari si peran utama. Emosi kan tambah lagi saat muncul emosi. Kita barangkali perlu kita tanamkan kepada siswa tadi bagaimana mengelola emosi, bagaimana tahap-tahapnya pengelolaan emosi supaya tidak timbul mengebu hati langsung marah. Itu ada kan? Bagaimana tahap-tahapnya itu supaya emosinya tadi tidak meluap. Oke, terima kasih Ibu Aji ya. Untuk yang Ibu Aji jelaskan itu dipelajari di konsep
konsepnya, di konseptual itu sudah diajarkan bagaimana konsepnya emosi serta perannya emosi seperti apa, perannya otak itu dalam menangani emosi seperti apa. Jadi setelah tadi kita berdiskusi itu masuk di konsep. Nah, konsepnya itu disitulah materi-materinya dijelaskan seperti itu. Jadi mau saya jelaskan materinya panjang Bapak Ibu. Boleh, saya kira ibu bisa minta ada bayangan sendiri kok begini cara emosi, begini menghadapi kalau sedikit ada. Oke. Kalau di konsepnya Bapak Ibu, karena materinya ada di HP ku dan dipakai merekam, konsepnya itu pertama kita jelaskan emosi itu sebenarnya seperti apa. Kita tanyakan kepada anak-anak emosi itu seperti apa anak-anakku. Nah, dia sudah pasti menjawab yang berdasarkan aktivitas yang tadi dia lakukan. Oh, marah Bu, marah. Dia sudah bisa menyebutkan berbagai emosi yang dia rasakan. Kemudian setelah itu kita menampilkan sebuah video yang menjelaskan bahwa kita ini mau jadi apa ya namanya, itu yang emosi yang merah atau mau menjadi seperti air yang tetap teduh, seperti itu dijelaskan di video itu Bu Aji. Kemudian setelah menampilkan video kita masuk nih kepada penjelasan tentang peran otak itu seperti apa. Seperti jadi otak itu Bu, ya ibaratnya ini otak, ya ini ibarat kanan saya ini adalah otak, kemudian yang di tengah ini adalah pengendali, seperti itu. Jadi kalau otak kita secara umum itu akan seperti ini, sebenarnya begini Bu posisi otak di dalam. Cuma kalau kita emosi ini naik, ini yang naik. Jadi kalau kita tidak mampu mengendalikan emosi, kita akan dikuasai oleh emosi yang menyebabkan kita mengendal, melempar, atau ya bahkan bagaimana kalau kita lihat orang emosi. Ini naik. Jadi bagaimana caranya Bu supaya saya tidak emosi? Usahakan ini turun. Caranya mungkin bisa dengan tarik nafas, istighfar, atau misalnya kita marah sama, anggaplah saya marah sama Bu Rahma, ya mungkin saya bisa berbalik sejenak, ya. Dan banyak cara Bu diajarkan tentang bagaimana kita sebenarnya mengelola emosi. Dalam agama kita diajarkan bahwa kalau kita emosi dalam keadaan berdiri, maka hendaklah kita duduk. Kalau kita emosi dalam keadaan duduk, maka hendaklah berdiri. Nah, kalau itu tidak bisa kita lakukan, bisa kita untuk pergi dulu. Tapi yang paling simpel diajarkan di sini di metode ini itu adalah tarik nafas, sehingga emosi ini turun kembali. Pengendali apa ini yang di atas ini sudah menutupi kembali otak pengendali. Ini insya Allah Bu, kalau tertutup itu kita bisa mengendalikan emosi. Nah, seperti itu sudah sekilas. Insya Allah nanti Bu, lanjutannya dari pelatihan ini akan ada pendampingan khusus untuk semua guru wali. Nah, jadi yang ketiga itu saya memilih hampir sama dengan jurus 2 tadi, cuma ini beda jurus, ini tumbuhkan resiliensi. Nah, kalau aktivitas di tumbuhkan resiliensi yang saya pilih itu adalah membangun menara setinggi-tingginya. Jadi saya fasilitasi siswa dengan kartu domino. Atau kalau tidak ada bisa kita fasilitasi dengan buku, apapun yang ada di sekitarnya, bagaimana siswa bisa membangun menara setinggi-tingginya. Nah, pada proses pembangunan menara tentu kadang ada jatuh, ya. Di situ kita lihat bagaimana kesabaran anak-anak kita dalam membangun menara. Apalagi kalau kartu domino Bapak Ibu itu licin, jadi susah terbentuk menaranya. Setelah terbentuk akan ada angin puting beliung. Nah, kalau itu ada angin, otomatis menaranya jatuh atau tidak? Jatuh. Nah, kita ajarkan kepada anak-anak untuk bagaimana dia membangun menara itu kembali. Itu aktivitas yang ada di tumbuhkan resiliensi. Nah, setelah itu kita gali refleksi, merefleksikan anak-anak bagaimana perasaannya selama membangun emosi menara, bagaimana tips-tipsnya untuk bangkit, ya. Di situ dia sudah mulai berpikir dari aktivitas yang dilakukan. Nah, kemudian di konsepnya
konsepnya tumbuhkan resiliensi ini Bapak Ibu diajarkan pengertian resiliensi itu apa, kemudian tips-tips bangkit dari resiliensi itu apa, kemudian dikaitkan dengan grow mindset dan reset mindset. Grow mindset dan reset mindset. Bertumbuh, pemikiran bertumbuh dan menetap. Reset mindset itu menetap. Ya, contohnya misalnya seperti inilah apa misalnya kita ujian ya, seperti contohnya kita ujian, kita mengatakan begini, oh seperti inilah barangkali memang saya begini, memang saya. Tapi kalau orang yang grow mindset dia akan begini, oh saya bisa lebih kalau saya belajar. Seperti itu Bu, perbandingannya antara grow mindset dan reset mindset, yang diajarkan anak-anak bagaimana dia bisa berpikir secara grow mindset atau berpikir secara bertumbuh. Seperti itu kalau di resiliensi, berbagai materinya. Kemudian di aplikasinya anak-anak saya buatkan games Bapak Ibu. Kalau di aplikasinya saya buatkan games bagaimana anak-anakku bisa memilih mana kalimat yang grow mindset dan mana kalimat yang reset mindset. Kemudian dikaitkan ketika dia menghadapi masalah di lapangan dia harus seperti apa. Seperti itu kalau untuk jurus 3. Nah dokumentasinya ya seperti ini Bu, hampir sama tadi. Itu barangkali saja. Oke. Oke, Bapak Ibu, untuk saya sedikit memberikan pemahaman. Ditumbuhkan resiliensi itu kita diajarkan bagaimana ketika kita berbicara atau berdiskusi sama anak-anak itu ada apresiasi, ada koreksi, kemudian ada apresiasi. Jadi ini adalah metode Burger namanya. Contohnya Ibu sangat mengapresiasikan tugas hari ini nak, ya tugas Ibu sangat apresiasi, sudah bagus misalnya, tapi begini-begini ya. Kemudian di tengahnya kita sudah masuk koreksi. Nah, bagaimana anak-anakku bisa mengurangi waktu supaya tugasnya jauh lebih baik, ya seperti itu. Kemudian diapresiasi lagi siswa. Jadi kalau kita gunakan metode ini Ibu untuk berdiskusi sama anak-anak, insya Allah anak-anak akan terbuka untuk berbicara kepada kita. Kalau kita marah-marah Ibu, dia tidak akan terbuka. Nah, kalau di guru penggerak kemarin kita diajarkan segitiga restitusi, hampir sama ya. Dia itu menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu anak-anak untuk apa ini pertemuan, tujuannya untuk apa, seperti itu. Kemudian validasi, kita mengarahkan anak-anak untuk mengingat tindakannya yang salah seperti apa. Kemudian menanyakan kira-kira kesalahan apa atau keyakinan apa yang kita langgar. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan itu adalah menanyakan tindak lanjutnya anak setelah hasil pertemuan. Itu barangkali. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. 7 jurus BK ini mudah-mudahan
sekilas kalau mau bertanya lebih boleh datang langsung sama saya. Ini hanya sekilas pemahaman Bapak Ibu. Nanti akan ada tindak lanjutnya dari daerah untuk membimbing kita dalam menerapkan 7 jurus BK ini. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.